Baik, saya Rian Saifullah dari kelas SI 08A. Saya akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan saya untuk UTS. Saya mulai dari penjelasan bab 1 tentang IRD. Kita mulai dari entitas pasien. Entitas pasien ini memiliki atribut-atribut. Salah satunya atribut umur. Atribut umur ini adalah atribut turunan dari tanggal lahir. Ada juga ID pasien, merupakan primary key, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir. Terus juga ada entitas pembayaran, nomor transaksi, waktu transaksi, total biaya, ID pasien. Nomor transaksi ini sebagai primary key dan ID pasien sebagai forwarding key. Terus ada detail pembayaran, memiliki atribut subtotal sebagai primary key, dan ada juga nomor transaksi sebagai forwarding key dari detail pembayaran. Ada ID layanan sebagai forwarding key juga, dan ada jumlah. Kita lanjut ke entitas layanan. Entitas layanan ini memiliki atribut ID layanan sebagai forwarding key, sebagai primary key, dan ada atribut nama layanan, biaya, dan ID unit. ID unit ini sebagai forwarding key. Terus kita lanjut ke entitas unit. Entitas unit ini memiliki dua atribut, yaitu atribut unit sebagai primary key dan nama unit. Lanjut ke entitas kamar. Entitas kamar ini memiliki atribut nomor kamar sebagai primary key, nama unit sebagai forwarding key dari kamar, ada kelas kamar, tarif kamar, dan kapasitas kamar. Dan untuk yang terakhir adalah rawat inap atau entitas rawat inap memiliki 5 atribut, yaitu atribut ID rawat inap sebagai primary key, ID pasien sebagai forwarding key, nomor kamar sebagai forwarding key, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Begitu untuk penjelasan entitas dan atribut. Kita lanjut ke penjelasan relasi. Untuk relasi kita mulai dari pasien. Penjelasan relasi. Pasien berrelasi dengan pembayaran. Berketerangan memiliki keterangan one to many atau satu pasien memiliki banyak pembayaran. Selanjutnya ada pembayaran dengan detail pembayaran. Berketerangan one to many juga, satu pembayaran memiliki banyak detail pembayaran. Terus ada relasi antara detail pembayaran dan layanan, many to many. Banyak detail pembayaran milik banyak layanan. Terus juga ada layanan dengan unit, berketerangan one to one atau satu unit memiliki satu layanan. Terus juga ada unit dengan kamar, one to many, satu unit memiliki banyak kamar. Dan juga ada untuk kamar dengan rawat inap, one to many juga, satu kamar memiliki banyak riwayat rawat inap. Yang terakhir adalah relasi dengan pasien dengan rawat inap, yaitu keterangannya one to many, satu pasien memiliki banyak riwayat rawat inap. Dan sekian untuk penjelasan bab 1 tentang entitas relationship diagram. Dan di bawah ini sama saya juga dibikin seperti ditulis gitu entitasnya biar lebih jelas. Dan kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang relational model. Di sini ada untuk sebelah sini ada nama atribut,
dan sebelah kiri untuk tipe data. Kamar memiliki nama atribut seperti ini, dan untuk tipe datanya ini integer, nomor kamar integer, kelas varchar, kapasitas integer, tarif kamar integer, ID unit integer, dan untuk pembayaran nama atribut dan ini. Dan untuk datetime ini untuk waktu dan tahun, bulan, tanggal, terus waktu atau jam gitu. Nah, untuk date ini hanya untuk tahun, bulan, tanggal. Di bawah sini juga saya deskripsikan atau lebih diperjelas gitu tabelnya. Ada penjelasan nama atribut dari pasien, tipe data dari pasien, dan di sini ada ini keterangan primary key dan virgin key juga. Ini untuk tabel pembayaran, nama atribut, tipe data, dan ada penjelasan keterangannya. PMI sebagai nomor transaksi sebagai primary key dan ID pasien sebagai virgin key. Dan ini untuk detail pembayaran, nama atribut, tipe data, keterangan, terus juga ada tabel rawat inap, nama atribut, tipe data, dan keterangannya sebagai primary key, virgin key. Terus sudah ada kamar, tipe tabel kamar, nama atribut, tipe data, dan keterangannya juga semuanya ada. Unit, tabel layanan. Cukup untuk bab 2. Kita lanjut ke bab 3. Bab 3 ini ada dua, ada script DDL dan DML. Saya akan menjelaskan untuk script DDL dulu. Nah, di script DDL ini kita disuruh untuk membuat tabel di ini aplikasi XMPP dengan cara kita create table, nama tabelnya pasien 033. Oh ya, ini untuk 033 ini 3 digit dari NIM saya, terakhir 3 digit. Caranya seperti ini untuk menambahkan tabel di XMPP. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma seperti ini. Ini tabel pasien, ini tabel pembayaran, dan ada keterangannya, primary key. Dan untuk menambahkan virgin key-nya saya seperti ini. Virgin key, masukin ID pasien, reference pasien 033. Ini nama atribut, nama tabel dari pasien, terus ID pasien juga, dan tidak lupa titik koma. Berhubung saya udah bikin, jadi saya akan melihatkan tabel yang saya sudah bikin di XMPP nya. Nah, untuk pertama-tama harusnya kita bikin database seperti ini. Masukin rumah sakit 033 seperti ini. Nah, berhubung saya sudah bikin, jadi saya langsung use saja untuk masuk ke database nya. Kit 033 titik koma, enter. Nah, database change, kita sudah masuk ke database nya. Nah, kita panggil si table. Liatin table karena aku udah bikin table. Nah, ini table yang
saya sudah bikin dengan cara seperti di tadi, create table. Nah, kita ngambil satu untuk contoh ngeliatin isinya. Kita ambil yang pasien dah, dengan cara kita ketik des pasien 033 enter. Nah, seperti ini untuk create table-nya, isinya. Ini atribut-atributnya, ini tipe datanya, ini primary key-nya gitu. Ini tabel pembayaran, tabel unit, tabel layanan, tabel kamar, tabel rawat inap, tabel detail pembayaran, dan juga sudah selesai. Untuk selanjutnya kita penjelasan DML. Nah, di DML ini kita disuruh untuk memasukkan data-data di atribut-atributnya, seperti atribut pasien, atribut nama pasien, atribut kelamin, tanggal lahir, umur gitu, dengan cara insert into nama tabelnya dan dikasih values. Dan di bawah ini, di baris ini adalah ID pasien, baris ini nama pasien, ini jenis kelamin, ini tanggal lahir, dan ini umur. Ini sudah urut ya, dari ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, dan umur. Nah, berhubung saya sudah bikin di XMPP, jadi saya akan melihatkan saja untuk hasilnya dengan cara kita select from, kita ambil pasien untuk contoh aja deh, pasien 033. Nah, begini untuk isinya, sama seperti yang di foto di tadi, karena saya ambil dari sini dan sudah diisi seperti ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, sebenarnya sudah ada isinya. Ini untuk pembayaran, insert into pembayaran 033. Ini untuk tabel, nama tabelnya, values, ini hasilnya, isinya, waktu transaksi, total ada, ID pasien sama seperti yang tadi atas. Unit, di sini ada unit, insert into unit, values, hasilnya ini, dan ada layanan, insert into layanan 033, values, ini hasilnya. Terus ada kamar, nomor kamar, kelas kamar, kapasitas, tarif kamar, ID unit. Terus ada rawat inap, insert into rawat inap 033, values, dan juga ada detail pembayaran, dan ini hasilnya. Dan mungkin segitu untuk penjelasan bab 3 untuk DDL dan DML nya. Kita lanjut ke bab 4, normalisasi. Nah, di sini ada data ini. Kita akan normalisasikan data tersebut dari satu NF ini. Pada satu NF ini, setiap atribut dalam tabel hanya boleh memiliki satu nilai. Jadi pada tabel awal terdapat beberapa baris yang mengandung lebih dari satu nilai dalam satu kolom. Untuk memenuhi satu NF, tabel diubah sehingga setiap baris mewakili satu transaksi untuk satu layan. Jadi seperti ini, dipisah-pisah itu
dijadiin. Kalau tabel awal kan gini, belum jadi satu nih, jadi satu. Nah, di sini untuk satu NF kita dipisah. Nah, lanjut ke 2NF. 2NF ini untuk memenuhi 2NF, tabel harus sudah dalam satu NF dan semua atribut non kunci harus sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Jika ada atribut yang harus bergantung pada sebagian dari kunci kunci utama, tabel tersebut harus dipecah. Dalam contoh ini atas, tabel dipecah menjadi beberapa tabel untuk menghilangkan ketergantungan parsial seperti ini. Menjadi tabel pasien sendiri, tabel layanan sendiri, terus tabel transaksi sendiri, dan terakhir tabel total transaksi. Nah, untuk yang terakhir 3NF. Untuk memenuhi 3NF, tabel harus sudah dalam keadaan 2NF dan tidak ada atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci lainnya. Tabel-tabel yang dihasilkan dari 2NF sudah memenuhi 3NF karena tidak ada ketergantungan transif seperti atribut non kunci bergantung langsung pada kunci tabelnya. Nah, di sini ada tabel-tabelnya dan keterangannya, fungsi key, primary key. Dan mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya tentang tugas UTS saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.